24 jam hari ini. Penelitian dan kajian yang dilakukan tim arkeolog Balai Arkeologi Sumatera Selatan terhadap koleksi temuan benda bersejarah yang tersimpan di Museum Sriwijaya TWKS Gandus ternyata menemukan banyak peninggalan yang bukan berasal dari masa Kerajaan Sriwijaya. Atas hasil penelitian ini, tim arkeolog merekomendasikan agar peninggalan-peninggalan tersebut dipisahkan dari koleksi-koleksi lainnya yang berasal dari masa Kerajaan Sriwijaya. Berdasarkan hasil kajian terhadap koleksi temuan benda bersejarah yang selama ini tersimpan dalam ruang storage Museum Sriwijaya, Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya TWKS, Jalan Sakyakirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, tim Balai Arkeologi Sumatera Selatan mendapati banyak koleksi yang bukan dari masa Kerajaan Sriwijaya. Seorang arkeolog yang terlibat langsung dalam kajian koleksi Museum Sriwijaya, Dr. Retno Purwanti menuturkan, pihaknya menemukan ada beberapa keramik dari Eropa berkisar abad ke-19 sampai 20 Masehi, kemudian Vietnam abad ke-14 sampai ke-16, dan Thailand sekitar abad ke-14 Masehi. Menurut Retno, beberapa keramik dari Eropa ini bukan berasal dari masa Kerajaan Sriwijaya. Untuk itulah pihaknya meminta pengelola Museum Sriwijaya agar memisahkan peninggalan tersebut hingga tidak tercampur. Kami temukan keramik Eropa gitu. Keramik Eropa itu hampir semuanya dari abad 19 atau 20. Jadi modern gitu, modern. Kemudian juga dari Vietnam, meskipun hanya sedikit kecil sekali itu. Vietnam itu, kalau Vietnam perkiraannya dari abad 14-16 gitu ya, ini yang Vietnam gitu. Ada juga yang dari Thailand. Thailand itu abad 14 gitu ini. Sementara itu, pejabat pengadaan teknis kegiatan PPTK DAK Non-Fisik Museum Sriwijaya, Hairul Syahri Penjalang mengatakan, pengkajian koleksi di ruang storage ini merupakan kelanjutan dari kegiatan tahun sebelumnya. Dari hasil kajian yang dilakukan Balar Sumsel ini, nantinya akan diberikan label dan selanjutnya dipamerkan kepada pengunjung museum. Nanti setelah didata ini identitasnya sudah jelas, bisa direkonstruksi atau tidak. Kalau memang masih bisa direkonstruksi, mungkin bisa kita pamerkan. Tapi kalau tidak, kita simpan di dalam gudang. Tapi datanya sudah ada. Jadi pendataan identitasnya sudah jelas. Yang sudah didata, yang kita sudah pamerkan itu tahun kemarin kita pendataan memang sudah kita pamerkan itu sekitar 378 koleksi. Nah, masih banyak lagi, terutama gerabah, keramik, dan manik-manik yang belum terdata. Oleh sebab itu, kita sekarang membacanya untuk mendatakan itu lebih kurang 300 bungkus ya, yang bungkus, tapi belum bisa mengatakan bahwa jumlah karena masih di dalam bungkus-bungkusan ya. Reporter Sri Depi dan juru kamera Al-Hadi Farid, palpres.com. Pemirsa, pekerjaan fisik pra TMMD ke-111 di wilayah Kodim 0401 Musi Banyuasin terus dilakukan, salah satunya pembangunan jalan penghubung desa sepanjang 27,9 km. Untuk menyelesaikan kegiatan tepat waktu, Satgas pra TMMD menambah alat berat untuk membantu pembangunan jalan yang dimaksud. Alat berat ini baru saja didatangkan ke lokasi TMMD ke-111 Kodim 0401 Muba, Kecamatan Lalan, Kabupaten Musi Banyuasin. Kedatangan alat berat ini akan fokus pada pembangunan jalan penghubung desa sepanjang 27,9 km dengan harapan agar pekerjaan pembangunan bisa tepat waktu saat penutupan kegiatan TMMD ke-111 nantinya. Komandan SSK Pra TMMD ke-111 Kodim 0401 Muba, Kapten Infanteri Hermanto mengaku sudah mendatangkan 2 unit alat berat untuk membantu pekerjaan pembangunan jalan penghubung desa. Keberadaan alat berat ini untuk membantu pemerataan jalan yang telah ditimbun sebelumnya menggunakan tanah pilihan. Reporter dan juru kamera Firdaus, palpres.com. Ujian sekolah kenaikan kelas di Kabupaten Lahat mulai dilaksanakan dengan tatap muka. Meski demikian, pihak sekolah diwajibkan menerapkan disiplin protokol kesehatan yang ketat agar tidak terjadi klaster baru COVID-19. Sejumlah siswa SMA Negeri 1 Tanjung Tebat, Kabupaten Lahat diwajibkan mencuci tangan sebelum masuk ke ruang kelas. Kedatangan siswa ke sekolah ini untuk mengikuti ujian kenaikan kelas yang dilaksanakan secara tatap muka.
Kepala SMA Negeri 1 Tanjung Tebat Endang Suryanti mengatakan sebanyak 176 siswa dari kelas 10 dan 11 mengikuti ujian. Sebelum masuk ke ruang ujian, mereka diwajib menggunakan masker, mencuci tangan, dan saat di dalam kelas, para siswa ini diberi jarak hingga 1 meter dengan temannya. Tatap muka ulangan kenaikan kelas ini sebagai uji coba untuk menerapkan kegiatan belajar dengan tatap muka pada tahun ajaran baru 2021-2022. Untuk kelas 1 dengan kelas 2 seluruhnya ada 176. Sementara itu, siswa kelas 11 Ratia Hertiwi mengaku sangat berkeinginan bisa kembali terselenggaranya belajar tatap muka. Karena belajar secara daring dirasa kurang memberikan penjelasan secara terperinci kepada siswa. Untuk itulah, pihaknya berharap agar sekolah bisa kembali menerapkan sistem belajar tatap muka meski harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Harapan saya untuk kedepannya agar tidak belajar daring lagi, karena kami merasa bosan jika belajar di rumah tanpa penjelasan dari guru, dan kami tidak bisa memahaminya dengan baik dan mencakup dari pelajaran yang telah diberikan guru. Reporter dan juru kamera Bernard, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Perbuatan yang dilakukan Marwan Lesmana setimpal dengan hukuman di mata hukum. Usai membobol rumah korban dan membawa televisi, Marwan mendapat tindakan tegas dari Polsek Mariana lantaran kabur saat hendak ditangkap. Marwan Lesmana, pria berusia 41 tahun ini harus didorong menggunakan kursi roda saat tiba di Mapolsek Mariana Banyuasin. Marwan diduga merupakan tersangka yang sudah membobol rumah korban di perumahan Perum Gria Mariana Permai Blok B6, Kecamatan Mariana. Kapolsek Mariana AKP Halim Kesumo mengatakan, tersangka diduga melakukan aksinya bersama dua rekannya Rian Septiadi dan Rido Saidina alias Edo yang sudah terlebih dahulu tertangkap oleh anggota tim ungkap tangkap kejahatan. Dari laporan pemilik rumah sambung Kapolsek Mariana, pihaknya berhasil menangkap tersangka satu persatu. Selain mengamankan pelaku, pihaknya turut mengamankan barang bukti berupa 1 unit televisi 24 inci merek Aqua. Untuk saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan lebih lanjut terkait aksi yang dilakukannya. Pelaku merupakan residivis kambuhan yang mana sebelumnya pernah tersangkut masalah di Polsek yang berada di Polrestabes Palembang. Dan pelaku sangat meresahkan di wilayah Mariana. Pelaku saat diamankan berusaha melarikan diri, sehingga unit tim Tuja langsung tindak tegas melakukan tindakan terukur sesuai dengan SOP. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Jili. Saya Sri Devi, sampai jumpa.